Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk membuat peta dakwah berbasis masjid tahap kedua, ini kita harus menentukan lokasi masjid. Lokasi masjid yang akan kita buat petanya. Jadi jangan bingung ya. Ini memang harus ditentukan. Ya, masjid kan banyak sekali. Saran saya sih, yang kita petakan, kita buat itu masjid yang paling dekat dengan kita, sehingga kita tahu ketika kita nanti melihat Google Earth, peta Google Earth itu nanti kita sudah tahu, oh ini lokasi tempat saya ya, sehingga kita harapkan nanti berbagai masjid itu memiliki peta dakwah. Wah, keren sekali itu. Jadi setiap masjid ada peta dakwahnya. Di situ takmir berdiskusi mengenai data yang sudah ditentukan. Nah, ini keren sekali. Bagaimana menentukan masjid? Ya, kita perlu mengenal masjid dulu ya. Ada aturan di Indonesia yang membuat masjid-masjid itu punya ya semacam gradasi ya. Nah, jadi di dalam KMA nomor 394 tahun 2004, pemerintah itu membagi masjid ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, masjid negara. Ini masjid negara. Masjid negara ini masjid yang berada di ibu kota negara. Kalau sekarang ibu kota negara Indonesia ya di Jakarta. Kalau di Jakarta ya, berarti masjid negaranya atau masjid nasionalnya adalah Masjid Istiqlal yang didirikan oleh Presiden Soekarno ketika Indonesia merdeka. Dan sampai sekarang alhamdulillah itu masih masjid yang membanggakan kita, dan sekarang sudah direnovasi sangat bagus oleh Presiden Jokowi. Kemudian yang kedua, masjid raya. Masjid raya ini tingkat provinsi. Jadi ada masjid tingkat provinsi. Nah, di Jawa Tengah masjid tingkat provinsinya itu adalah Masjid Raya Baitur Rahman, nah, yang ada di Simpang 5, di pusat kota Simpang 5 ya. Kemudian yang ketiga itu ada Masjid Agung. Masjid Agung itu di tingkat kabupaten atau kota. Loh, kok di kota Semarang ada Masjid Agung Jawa Tengah? Nah, ini kalau kita tengok sejarahnya, Masjid Agung Jawa Tengah itu sebenarnya pengembangan dari Masjid Agung Semarang. Masjid Agung Semarang itu yang ada di dekat Pasar Johar. Alhamdulillah, Pasar Yai yang dulu alun-alun sekarang ini sudah direvitalisasi, dikembalikan lagi menjadi alun-alun. Sehingga sekarang Masjid Agung Semarang ini memiliki halaman yang cukup luas dan membanggakan. Nah, dari Masjid Agung Semarang yang memiliki bondo masjid tinggalan zaman Sunan Pandanaran, itu kemudian dibangunlah Masjid Agung ya, di Jawa Tengah. Nah, sekarang masjid itu kemudian dinamai sebagai Masjid Agung Jawa Tengah ya. Kemudian di bawahnya lagi ada masjid besar. Masjid besar itu di tingkat kecamatan ya. Memang idealnya itu ditentukan di tiap kecamatan itu ada masjid yang dianggap sebagai masjid tingkat kecamatan. Nah, kemudian di bawahnya lagi ya, di tingkat kelurahan atau desa itu ada namanya Masjid Jami. Nah, di Masjid Jami ini juga cukup banyak sekarang, karena di tingkat kelurahan ternyata tidak hanya satu masjid, tapi bisa 2, 3, sampai 10 masjid. Di kelurahan-kelurahan di kota Semarang itu karena banyak RW-nya, ada yang sampai 15, ada yang sampai 20, ada yang sampai 25 RW satu kelurahan. Itu masjidnya sangat banyak. Sehingga di Semarang ini
Ada masjid yang digunakan untuk 1 RW, ada yang digunakan untuk 2 RW, satu masjid untuk 3 RW, dan sebagainya. Nah, dari masjid-masjid ini kita harus menentukan, gitu loh. Saran saya sebenarnya tiap masjid punya peta dakwah yang ditempel di dinding. Ya. Wah, keren sekali itu. Sehingga takmir masjid itu ketika mendiskusikan, ketika memberi acara pengajian dan sebagainya sesuai dengan problem-problem hasil analisa karena persoalan-persoalan yang sudah berbasis data, yaitu dengan peta dakwah. Jadi peta dakwah ini akan bisa mengungkap banyak hal, ya, berbagai hal yang mungkin terjadi di suatu masjid. Misalnya pemetaan dakwahnya itu antara lain peta jamaah sholat misalnya. Maka kita akan tahu siapa saja yang sudah berjamaah sholat di situ. Atau peta misalnya terkait dengan kemampuan membaca Al-Quran. Maka di situ nanti akan kita ketahui berapa persen orang di wilayah itu yang sudah mampu membaca Al-Quran, zakat dan sebagainya. Nah, sehingga dari situ takmir bisa mendiskusikan. Kita harapkan seperti itu. Maka sekarang kita tentukan peta masjidnya. Misalnya contoh di tempat saya di Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, itu ada banyak masjid, satu kelurahan Gemah itu. Ada lebih dari 8 masjid. Tempat saya tinggal itu namanya Masjid Al-Hamzah. Masjid Al-Hamzah ini digunakan oleh 2 RW, masyarakat 2 RW, RW 9 dan RW 10. Di RW 8 sudah ada masjid lagi, di RW 7 ada masjid lagi, begitu. Jadi Masjid Al-Hamzah ini untuk 2 RW. Nah, kita kalau sudah tahu seperti itu, kemudian kita petakan 2 RW itu berapa rumah, kemudian berapa jumlah penduduk, berapa laki-lakinya, berapa perempuannya. Dari situ kita akan mengetahui Masjid Al-Hamzah ini mencukupi atau tidak misalnya. Jadi dari situ kita bisa diskusi. Ya, saya kira itu dulu. Jadi tahap pertama setelah mengenal Google Earth, yang kedua ini menentukan lokasi masjid yang akan kita buat pemetaan dan peta dakwahnya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.